Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmets, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya metode penelitian. Nah, ini ada learning outcomes yang diharapkan dari teman Apmets, yaitu teman Apmets mampu memahami metode penelitian dan desain penelitian, dan juga mampu memahami beragam jenis definisi dan jenis-jenis sampel, populasi, dan variabel penelitian, dan mampu menentukan jenis uji statistik yang digunakan dalam penelitian. Nah, bahasan kita hari ini ada apa aja sih? Ada sampel, populasi, dan variabel penelitian, terus juga ada uji statistik, desain penelitian. Oke, pembahasan pertama kita adalah populasi dan sampel. Nah, jika kita ingin melakukan sebuah penelitian, tentunya pasti kita akan mengenal yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu terbagi menjadi populasi target, populasi terjangkau, dan juga sampel. Nah, populasi target sendiri itu dia definisi populasi orang-orang yang lebih luas. Jadi, dia generalisasi dari hasil penelitian, tidak mempunyai kriteria klinis dan demografis. Sedangkan populasi terjangkau itu dia memiliki kriteria klinis, demografis, waktu, dan juga tempat. Kemudian untuk sampel itu yang lebih sempit, yaitu populasi terjangkau yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Nah, selain populasi dan sampel, tentunya kita harus memahami variabel. Ada variabel bebas, ada juga variabel tergantung. Variabel bebas atau independen, dia adalah variabel prediktor atau yang memberikan resiko atau determinan atau seorang yang menjadi kausa atau penyebab. Variabel bebas ini yang akan menyebabkan perubahan pada variabel lain, yaitu pada variabel tergantung atau dependen. Contoh, pengaruh ASI terhadap stunting. Jadi yang udah pasti menetap itu adalah angka stunting, bukan ASI-nya. Jadi tergantung dari pengaruh ASI itu, kira-kira seorang anak itu bakal stunting apa enggak ya kalau misal dia mencukupi ASI-nya atau kurang ASI-nya, gitu. Kemudian ada variabel tergantung, yaitu variabel dependent, atau variabel yang menjadi efek oleh variabel bebas, atau variabel hasil dan juga variabel respon namanya ya. Jadi variabel inilah yang berubah akibat variabel bebas. Nah, ini tadi pengaruh ASI terhadap stunting. Jadi yang dipengaruhi oleh ASI adalah stunting. Maka variabel tergantung di dalam penelitian ini adalah stunting. Nah, kita lihat contoh ya. Ini misal penelitiannya pengaruh konsumsi rokok terhadap kejadian kanker paru pada lansia. Yang menjadi variabel independen alias yang mempengaruhi adalah rokok. Si rokok inilah yang mempengaruhi kanker paru, sehingga ada kejadian kanker paru apa enggak. Nah, makanya di sini variabel dependennya adalah kejadian kanker paru, karena si kanker paru ini yang dipengaruhi oleh rokok. Kemudian ada contoh lain, penggunaan KB suntik berpengaruh terhadap angka kelahiran bayi prematur. Nah, yang dipengaruhi di sini kan adalah bayi prematur, sehingga variabel dependennya adalah kelahiran bayi prematur. Karena yang mempengaruhi adalah penggunaan KB suntik. Contoh lain, ada peneliti mencari hubungan DM terkontrol dengan pengaruh penggunaan insulin. Si DM terkontrol ini yang diberikan pengaruh oleh pemberian obat insulin, sehingga variabel dependennya adalah DM terkontrol dan penggunaan insulin termasuk variabel independen. Nah, jenis variabel itu dibedakan lagi menjadi kategorik dan juga numerik. Sesuai dengan namanya, numerik ini adalah angka. Jadi variabel yang terdiri dari angka, sedangkan kategorik itu adalah variabel yang bukan angka. Contohnya ada nominal dan juga ordinal. Jadi pada nominal itu dia tidak ada tingkatan. Jadi dia sejenis iya atau tidak, jenis kelamin perempuan atau laki-laki, agama Islam atau non-muslim. Karena dia tidak ada tingkatan, jadi semacam yes or no. Kemudian untuk kategori lainnya itu ada ordinal, jadi dia ada tingkatan. Contohnya apa? Seperti status gizi buruk, cukup, baik, dan seterusnya. Status ekonomi seperti miskin, kaya, kaya banget. Ini contoh ya.
Nah, jadi intinya ordinal ini syaratnya tingkatannya minimal ada 3 tingkatan. Kalau semisal belum ada 3 tingkatan, berarti dia tidak termasuk yang ordinal. Jadi masuknya ke nominal. Karena tadi yes or no, cuma ada 2 pilihannya kalau nominal. Kalau ordinal berarti dia minimal 3 tingkatan. Kalau lebih Kak, ya udah berarti masuknya ordinal. Misal, status pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya. Itu kan lebih dari 3 tuh. Jadi masuk tingkatan ordinal. Oke, sedangkan yang numerik sesuai dengan namanya number. Jadi itu adalah angka. Perbedaannya dia ada yang rasio dan juga interval. Kalau rasio dia tidak ada nilai nol, sedangkan interval itu dia ada nilai nol. Contoh, tinggi badan itu ada nilai nol. Kalau nilai ujian itu kan nggak ada nilai nol di situ. Jadi rasio dan interval itu dibedakan berdasarkan ada tidaknya nilai nol. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan bahas yang mana sih harus kita pilih sebagai uji statistik penelitian kita. Jadi, uji statistik itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang ada hubungan atau pengaruh, kemudian besar atau kuat hubungan, dan juga yang paling berpengaruh. Nah, flowchart uji statistik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dia ada hubungan atau pengaruh, kemudian yang kedua besar atau kuatnya hubungan, dan yang ketiga adalah yang paling berpengaruh. Yang paling sering dan lumayan rumit untuk keluar dalam soal itu biasanya nomor 1. Ada hubungan atau pengaruh dari suatu A ke B. Gitu. Yang paling gampang dan paling simpel itu adalah nomor 3. Atau yang mencari paling berpengaruh. Jadi kita bahas dari yang paling mudah dulu ya. Dari yang nomor 3, yaitu yang paling berpengaruh atau berhubungan. Contoh, diketahui faktor resiko HT ada kegemukan, merokok, diet natrium atau garam yang tinggi, dan lain-lain. Nah, dicari yang mana faktor yang paling beresiko. Kemudian yang dicari manakah faktor resiko yang paling berpengaruh. Oke, karena ini mencari faktor resiko yang paling berpengaruh, maka ia paling cocok dengan kategori nomor 3 dari flowchart ini. Nah, kita lihat chartnya ya. Kalau misal kita mencari jawaban yang paling berpengaruh, maka yang harus kita lihat adalah variabel dependen. Variabel dependen di sini adalah hipertensinya itu sendiri. Karena hipertensi ini tadi yang dependen alias yang dipengaruhi. Oleh apa? Oleh kegemukan, merokok, diet natrium yang tinggi, dan seterusnya. Hipertensi ini sendiri kita lihat variabel dependennya, dia masuk kategori atau numerik. Misal pada penelitian ini kita melihat nih, dia pre-HT, kemudian HT stage 1, juga HT stage 2. Berarti kira-kira ini masuk yang mana? Berarti ini masuk yang kategori. Lebih spesifiknya mana? Berarti masuk yang ordinal. Kenapa ordinal? Karena dia ada 3 tingkatan, jadi masuk tingkatan ordinal. Berarti uji statistik yang harus kita lakukan adalah regresi logistik. Kalau semisal ternyata dia variabel dependennya numerik, maka yang kita lakukan adalah uji statistik regresi linear sesuai dengan flowchart yang ada di slide ini. Oke, itu tadi contoh statistik dari yang paling berpengaruh. Selanjutnya, kita akan bahas yang nomor 2. Kalau semisal kita nyari yang besar atau kuat dari suatu hubungan, kira-kira gimana nih? Misal, seberapa kuatkah amlodipin menurunkan tekanan darah pasien komorbid DM dengan CKD? Nah, sesuai dengan flowchart-nya, kita lihat variabel dependennya. Variabel dependen di sini adalah tekanan darah itu sendiri. Tergantung lagi tekanan darahnya itu masuk yang mana kira-kira. Kalau semisal tekanan darahnya dalam bentuk angka, berarti dia masuknya yang numerik. Berarti uji statistik yang harus kita lakukan adalah korelasi Pearson. Tetapi jika tekanan darahnya dalam bentuk normal atau tidak normal, maka ia akan masuk kategorik sehingga uji statistiknya adalah korelasi Spearman. Oke, gampang ya, nomor 2 dan nomor 3. Kita lanjut ke flowchart nomor 1, yang paling susah dan paling sering biasanya.
muncul dalam soal UKM PPD. Contoh ya, hubungan antara prestasi belajar anak dengan tingkat pendidikan orang tua. Nah, berbeda dengan flowchart nomor 2 dan 3, yang diperhatikan paling pertama adalah variabel independen. Ketika kita ingin melihat apakah ada hubungan atau pengaruh dari A dan B. Nah, kita lihat dulu di sini variabel independennya siapa, yaitu tingkat pendidikan orang tua. Sedangkan variabel dependennya yang dipengaruhi adalah prestasi belajar anak. Misal, dalam hal ini adalah prestasinya cukup baik dan sangat baik. Karena dia ada 3 tingkatan, cukup baik dan sangat baik, berarti dia masuk kategori. Spesifiknya adalah yang ordinal. Maka kita lihat nih, variabel independennya kan tadi tingkat pendidikan ortu. Berarti masuk yang mana? Masuknya ke kategori. Berarti dia masuk ke chart ini. Kemudian kita perhatikan variabel dependennya. Dia masuk yang kategorik tapi ordinal. Kenapa? Karena dia ada 3 tingkatan, yaitu cukup, baik, dan sangat baik. Nah, kita lihat lagi di sini ada Wilcoxon atau McNamara, kemudian Mann-Whitney, sama Kruskal-Wallis. Kita lihat di sini, dia ada pre dan post nggak? Nggak ada kan? Pre dan post itu kan misal dia ada hubungan antara obat A terhadap tensi pasien gitu. Jadi dia dilihat pre dan postnya, tekanan darah pertama sebelum diberikan obat sama setelah diberikan obat. Berarti ada pre-post. Sedangkan ini tidak ada pre-post ya. Jadi kita lihat kira-kira yang mana antara variabel 2 perlakuan atau yang lebih dari 2 perlakuan. Pada kasus ini dia tidak lebih dari 2 perlakuan. Maka yang kita pilih adalah uji statistik Mann-Whitney. Oke, kalau semisal contoh yang lain gimana Kak? Contoh lain nih, hubungan kadar Hb dengan konsumsi tablet tambah darah. Kita lihat variabel independennya di sini siapa? Yaitu tablet tambah darah ya. Variabel independennya yaitu tablet tambah darah. Kemudian variabel dependen adalah Hb karena dia yang dipengaruhi oleh tablet tambah darah. Kita pengen lihat apakah ada hubungan atau pengaruh dari tablet tambah darah ini sendiri. Oke, variabel independennya masuk mana tuh? Karena dia tablet tambah darah, berarti kalau semisal tablet tambah darahnya dalam bentuk numerik, maka uji statistiknya akan berpindah ke flowchart nomor 2. Jadi tergantung nih variabel dependennya apa, kategorik atau numerik. Kalau kategorik, maka akan masuk ke uji korelasi Spearman. Jika itu numerik, maka akan masuk ke uji korelasi Pearson. Jika tablet tambah darahnya dosis sekian miligram dengan sekian miligram, itu dalam bentuk numerik ya. Kalau semisal dia dalam bentuk diberikan tablet tambah darah atau tidak, berarti ya atau tidak, berarti dia masuk kategorik nih. Kita lihat selanjutnya variabel dependennya. Variabel dependennya kan si Hb nih. Hb-nya dalam bentuk apa? Misal, dia ternyata dalam bentuk normal atau tidak normal. Jika dilihat normal atau tidaknya Hb, maka dia masuk yang nominal. Karena dia yes or no. Gitu. Terus kita lihat apakah ada prepost di sini. Taunya ada prepost dari mana? Dari kan orang ini ingin dilihat Hb-nya sebelum dan sesudah diberikan tablet tambah darah. Berarti tentu saja dia akan dicek nih Hb pertama sebelum diberikan tablet tambah darah, kemudian diberikan tablet, kemudian diukur nih Hb keduanya. Berarti dia ada pre dan post, sehingga masuk ke flowchart yang McNamara, karena McNamara ini yang ada pre-postnya. Kalau semisal Hb-nya dalam numerik, misal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sesuai dengan kadar Hb, berarti dia tidak masuk yang nominal, tapi dia masuk yang numerik. Karena dia ada pre dan post, maka dia akan diuji dengan pair t-test. Emang agak ribet ya, tapi kalau pelan-pelan dipahami pasti bisa.
Oke, teman Upmaths, kita lanjut ke bahasan selanjutnya nih. Jangan lupa kita harus melihat datanya ini terdistribusi normal atau enggak. Biasanya nilai P lebih dari 0,05. Taunya dari mana? Taunya dari tes Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kapan harus menggunakan dua ini? Jika sampel lebih dari 50 orang, maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika sampel kurang dari 50, maka akan dilakukan Shapiro-Wilk. Nah, nanti akan didapatkan hasil P. Kalau semisal P-nya lebih dari 0,05, maka hasilnya terdistribusi normal. Berarti dia akan mengikuti flowchart seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus kalau semisal P-nya kurang dari 0,05, gimana, Kak? Misal, ternyata dia P-nya sama dengan 0,01. Berarti kan dia tidak terdistribusi normal ya. Terus gimana, Kak? Gampang. Jadi, semua tes yang numerik ini akan mengikuti aturan yang ini, yang ordinal. Gitu. Jadi, anggap aja yang ini nggak ada. Oke, kita pindah ke tingkat bukti penelitian. Jadi, penelitian itu kan pasti ada tingkatannya ya. Semakin atas, maka dia akan semakin bagus. Berarti dia adalah evidence terbaik, yaitu systematic reviews. Yang mana pada chart ini. Dan yang paling bawah itu adalah animal studies, expert opinion, sama anecdotal evidence. Nah, ada beberapa klasifikasi penelitian, ada yang eksperimental, ada juga yang observasional. Gampangannya kalau membedakan eksperimental, dia itu ada intervensi. Sedangkan pada observasional, dia tidak ada intervensi. Jadi hanya mengamati saja. Eksperimental gimana? Misal, kamu sebagai peneliti memberikan obat A terhadap pasien ini, kemudian ingin diteliti. Nah, itu berarti ada intervensi. Tapi ketika kamu hanya mengamati dan tidak memberikan apapun, maka itu tergolongnya tidak ada intervensi alias masuk studi desain yang observasional. Oke, eksperimental dulu nih. Ada RCT dan non-RCT. RCT ini maksudnya jika dilakukan penelitian pada manusia. Jika non-RCT, berarti dia bukan pada manusia. Contoh apa? Seperti hewan, tumbuhan. Kemudian pindah ke observasional, dia dibagi menjadi deskriptif dan analitik. Deskriptif itu dia tidak melihat hubungan. Jadi dia hanya mendeskripsikan saja, tidak melihat sebab akibatnya. Sedangkan analitikal, dia melihat hubungannya, melihat sebab akibat. Contohnya apa? Deskriptif. Misal, untuk melihat prevalensi, melihat insidensi, distribusi suatu penyakit, itu contoh dari deskriptif. Nah, dibagi menjadi case report sama case series. Case report itu kayak laporan kasus, cuma satu kasus. Kalau case series, itu berarti kasusnya ada banyak, jadi serial kasus. Kemudian, untuk analytical yang melihat hubungan sebab dan akibat, itu ada terbagi menjadi 3. Cross-sectional study, case control study, sama cohort. Nah, kita bahas satu-satu ya. Desain penelitian nih yang lumayan sulit membedakan antara cross-sectional, case control, maupun cohort. Ini contoh dari penelitian observatif yang bagian analytical. Jadi ada cross-sectional, case control, dan juga cohort. Pembedanya apa? Pembedanya dari waktu yang jelas nih. Kalau dia singkat, itu pada cross-sectional. Jadi pengumpulan datanya karena dia singkat, ya saat itu juga serentak diambil datanya. Nah, biasanya faktor resiko dan juga disease itu dilihat bersamaan. Misal, pada penyakit IMA dengan faktor resiko merokok, itu dilihat secara bersamaan. Itu contoh pada studi cross-sectional. Kelebihannya apa? Dia murah dan juga simpel karena dia hanya membutuhkan waktu yang singkat dan diambil secara serentak. Kekurangannya apa? Hubungan kausalnya lemah karena dia dilihat terlalu singkat dan saat itu juga faktor resiko dan disease-nya dilihat bersamaan sehingga hubungan kausalnya ini lemah. Nah, hubungan kausal dilihat berdasarkan angka PR atau prevalence risk namanya. Bisa terjadi bias, yaitu diagnosisnya. Bias ini faktor pengganggu ya. Kemudian untuk yang case control, ini penelusuran masa lampau. Jadi dia dikolongkan dulu, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Jadi ada disease positif,
ada juga disease negatif. Kemudian diteliti faktor resikonya. Faktor resikonya ini positif apa negatif? Gitu. Jadi harus disease duluan, baru diteliti faktor resikonya. Kelebihannya apa? Itu untuk penyakit yang jarang tuh bagus. Dan waktunya lebih cepat daripada kohort. Karena kohort itu biasanya masanya jauh lebih lambat. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia lebih lemah hubungan kausalnya daripada kohort. Walaupun hubungannya tetap lebih kuat daripada cross-sectional. Hubungan kausalnya dilihat berdasarkan angka OR atau odds ratio. Biasnya bisa karena recall bias. Jadi belum tentu orang tuh ingat faktor resikonya yang masa lampau. Jadi bisa jadi masalah ingatan atau recall ini menjadi bias dalam penelitian. Sedangkan kohort ini adalah jenis penelitian yang hubungan kausalnya paling kuat. Dia terbagi menjadi retro dan prospektif. Retro ini dia sama kayak case control, yaitu penelusuran masa lampau melalui rekam medis. Kemudian untuk yang prospektif, dia penelusuran masa yang akan datang. Jadi dia melihat dari masa sekarang ke masa depan, ke masa yang mendatang. Faktor resikonya gimana? Biasanya dia awalnya semua subjek sehat dulu. Kemudian diberikan faktor resiko atau dilihat faktor resiko sekarang. Kemudian kita lihat 10 tahun atau 5 tahun ke depan dia terkena penyakit itu enggak? Misal pada pasien yang saat ini sehat-sehat aja, baik-baik aja dan sedang merokok. Ya udah, kita lihat faktor risikonya si merokok ini tadi di masa akan mendatang 5 sampai 10 tahun kemudian apakah dia akan terkena penyakit jantung atau tidak? Apakah dia terkena penyakit PPOK atau tidak? Itu tadi contohnya ya. Kelebihannya apa? Dia ada berbagai macam observasi atau keseragaman observasi dan hubungan kausal yang paling kuat di antara jenis desain penelitian lainnya. Kekurangannya apa? Masalah etik. Misal tadi prospektif kan dia pengen melihat orang yang ngerokok bakal kena penyakit jantung atau PPOK nggak di masa depan 5-10 tahun ke depan. Nah kita tentunya tidak ingin ada yang berhenti merokok kan biar penelitian kohort ini bisa lebih bagus. Karena kalau semisal banyak yang keluar atau drop out maka penelitiannya akan terkendala. Jadi ini akan terkendala masalah etik kekurangannya. Ya masa kita mengharapkan pasien untuk terus merokok dan terkena penyakit PPOK atau jantung. Nah, jadi ini agak melawan etik ya, teman UpMeds. Dan juga kekurangannya dia waktunya lama dan juga mahal. Hubungan kausalnya dilihat berdasarkan RR, relative risk. Nah, biasnya adalah bias to follow up. Jadi dia susah banget di follow up, jadi gampang drop out pasiennya karena terkendala waktu yang lama tadi. Nah, terus pertanyaannya bedanya kohort retro sama case control itu apa? Bedanya adalah case control ini dia melihat disease positif dan disease negatif alias orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit. Kita lihat pada orang yang sakit faktor resikonya positif apa enggak atau faktor resikonya negatif apa enggak. Nah, pada orang yang sehat atau disease negatif juga dilihat faktor resikonya dia positif atau faktor resikonya enggak ada. Jadi dia yang spesial adalah dilihat juga disease negatifnya apa. Sedangkan pada kohort retro, dia hanya melihat disease positif. Sedangkan pada retro, hanya melihat pada disease positif. Jadi dia nggak ada disease negatif. Dilihat tuh masa lampaunya. Dia ada faktor resiko atau nggak ada faktor resiko. Gitu ya bedanya. Nah, ini dia tadi. Biar kita gampang ya melihatnya. Kalau kohort prospektif, dia prospektif. Berarti dia ditelusuri bulan atau tahun ke depan bakal sakit nggak nih orang. Kita lihat faktor resikonya. Misal, pada orang merokok tadi sama yang tidak merokok. Pada 5 tahun kemudian, dia bakal sakit apa enggak? Disease positif apa malah disease negatif tetepan? Nah, itu jenis dari desain penelitian kohort prospektif. Kemudian kohort retrospektif. Sama, dia juga dilihat, tapi lewat masa lampau. Jadi dia ditelusuri masa lampaunya. Pernah sakit apa atau riwayat penyakit sebelumnya apa. Nah, untuk case control sama, dia juga melihat pada masa lampau. 5 tahun yang lalu, mirip dengan kohort retrospektif. Dilihat dia ada disease positif sama disease negatif. Kasus positif sama kasus negatif. Case control ini khas spesial banget. Dia beda sama kohort retro. Pada kohort retro, disease positif, kita lihat faktor resikonya. Positif sama negatif. Di masa lampaunya kayak gimana.
Sedangkan pada case control atau kasus kontrol, dia ada disease negatif. Jadi dia dilihat tidak hanya pada orang yang sakit, tapi pada orang yang sehat juga. Ditelusurilah faktor resiko 5 tahun yang lalu. Jadi beda ya antara kasus kontrol atau case control sama cohort retrospektif. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis penelitian eksperimental. Ada yang true eksperimental, dia menggunakan hewan coba. Jadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol itu dirandomisasi. Jadi dia eksperimental sejati. Kemudian ada juga yang namanya kuasi eksperimental, kelompok perlakuan ini tidak dirandomisasi, jadi tidak dilakukan randomisasi. Sedangkan ada juga pre-eksperimental, dia studi awalnya sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. Jadi ada one shot case study melihat efek perlakuan pada satu kelompok tanpa kelompok kontrol. Ada juga one group pre-post test, dia mengukur efek sebelum dan sesudah dari perlakuan pada satu kelompok tanpa kelompok kontrol. Kemudian yang terakhir ada static comparison group. Dia melihat efek perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Untuk melihat suatu faktor risiko dari penelitian kita, ada yang namanya odds ratio. Nah, di sini kan ada OR dan RR sama PR. Itu apa? OR tadi udah disebutkan ya, dia odds ratio. RR ini relative risk. Kemudian PR ini adalah prevalence risk. Sesuai dengan cohorts study, cross-sectional study, dan juga case control study, kita harus lihat angka OR, RR, atau PR-nya. Nah, caranya gimana? Jadi kita lihat di tabel, orang yang positif terkena penyakit jantung IMA misal, dan orang yang tidak kena IMA, itu masuk ke disease positif dan disease negatif dengan faktor risiko atau tanpa faktor risiko. Nah, nanti kita masukkan angkanya sesuai dengan tabel ini. Tabel ini nggak boleh terbalik ya, jadi harus berurutan disease positif dan disease negatif, beserta faktor resiko di atas yang positif dan faktor resiko negatif yang ada di bawah. Nah, masukkan rumus ke sini. Kalau OR, dia adalah A dikali D dibagi dengan B dan C. Kemudian untuk RR dan PR itu rumusnya sama, yaitu A dibagi dengan A tambah B dibagi C dibagi C dikali D. Nanti masukkan rumusnya sesuai ini. Kita lihat nih, OR atau RR nilainya jika satu adalah faktor netral. Jadi misal, faktor A itu netral, dia tidak mempengaruhi oleh penyakit B. Gitu, karena nilainya satu. Kalau dia OR atau RR-nya lebih dari satu, berarti itu adalah faktor resiko. Misal, OR dari faktor merokok terhadap penyakit IMA, hasilnya adalah 3, maka dia lebih dari satu kan, berarti merokok itu adalah faktor resiko dari penyakit IMA. Kalau semisal hasil OR atau RR-nya kurang dari satu, berarti dia faktor pencegah atau faktor protektif. Contoh, konsumsi tablet darah terhadap anemia. Nah, ternyata hasil OR atau RR-nya itu 0,1. Berarti dia adalah faktor pencegah. Jadi tablet tambah darahnya itu adalah faktor pencegah anemia. Jangan lupa, jika nilai P kurang dari 0,05 itu termasuk yang signifikan, sedangkan P kurang dari 0,05 pada uji normalitas, maka data tidak terdistribusi normal. Oke, jika kita punya suatu alat nih, untuk melihat alatnya ini bagus atau tidak sebagai uji diagnostik, maka kita harus tahu sensitivitas dan spesifisitas dari alat itu. Kalau misal alatnya bagus, maka dia hasilnya akan tinggi, baik itu sensitivitas dan juga spesifisitas. Nah, jadi kita harus masukkan rumus ini. Nah, ini harga mati buat menghafalnya. Sensitivitas itu dilihat nih, nilai dari A dibagi A tambah C, sedangkan spesifisitas itu D dibagi dengan B tambah D. Kemudian selain sensitivitas dan spesifisitas, dia juga ada yang namanya PPV dan NPV. PVV ini adalah positive predictive value. Kemudian NPV ini adalah negative predictive value. Jadi PPV ini ibaratnya true positif. Jadi orang-orang yang benar menderita penyakit pada uji diagnostik yang positif. Kebalikannya NPV itu adalah orang yang beneran negatif pada uji diagnostik negatif. Jadi benar-benar true negatif. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian ada juga positif palsu. Positif palsu ini maksudnya orang yang hasil diagnostiknya positif, padahal dia nggak beneran sakit. Sama negatif palsu itu maksudnya dia negatif hasilnya, padahal dia sakit. Nah, rumusnya juga kayak gini.
Rumusnya ini memang agak susah ya, jadi memang harus dihafal. Jadi harga mati buat menghafal. Oke, lanjut ke metode pengambilan sampling. Jadi teknik sampling itu ada probability sampling, ada non-probability sampling. Jadi probability sampling itu dibagi menjadi simple random nih. Simple random ini kayak kocokan arisan, undian, dia acak banget. Kalau sistematik, dia itu pakai rumus atau pakai kelipatan karena dia sistematik. Nah, kalau stratified, dia dikelompokin, lalu diambil dari tiap kelompok dan jumlahnya harus sama. Sedangkan pada klaster, dia dikelompokkan dulu berdasarkan daerah. Kemudian turun 2 kali anak tangga, seperti stratified. Misal nih, diambil dari desa Ubud, maka sampelnya diambil dari Banjar A dan Banjar B, dan seterusnya. Jika multistage, dia dikelompokkan berdasarkan daerah, turun lebih dari 2 kali anak tangga. Misal nih Kabupaten Gianyar, kemudian dipilih desa Ubud sama desa Tampak Siring. Kemudian dari 2 desa ini diambil lagi masing-masing desa 10. Untuk yang non-probability, dia ada yang convenient atau accidental atau consecutive. Nah, ini kebetulan atau asal ambil. Kalau total, dia semua orang itu dimasukkan, karena namanya juga total. Kalau purposive, dia tergantung dengan syarat tertentu. Dia punya tujuan atau kriteria tertentu. Sedangkan snowball sampling, itu dia satu subjek merekrut subjek lain. Jadi misal nih, pada kasus LGBT, kita kan susah tuh nyari orang yang LGBT. Jadi pada orang LGBT, si A nih, kita minta tolong si A, tolong dong kasih tahu si B. Siapa tahu si B ini temennya si A mau nih ikut penelitian ini. Nah, itu snowball sampling namanya. Kemudian ada kuota juga, jadi ada perkiraan atau jumlah kuota tertentu. Nah, ini contohnya ya, cluster sampling. Jadi seorang peneliti ingin meneliti hubungan ASI dengan stunting di desa A terhadap 100 orang balita yang mendapatkan ASI. Dari 100 orang tersebut diambil 50% dari RTA dan 50% RTB, itu cluster sampling. Pada multi-stage sampling, dokter itu mau melakukan penelitian nih terhadap pengaruh rokok pada kasus kanker paru dengan melibatkan 1.000 orang dari 2 kecamatan. Masing-masing kecamatan 500 orang. 500 orang sampel tersebut diambil dari tiap desa dengan jumlah masing-masing desa 100 sampel. Kemudian contoh stratified sampling itu penelitian nih ingin meneliti tingkat pengetahuan anak 100 anak SD, 100 anak SD terhadap PHBS. Nah, dari 100 anak itu tadi diambil 25 dari kelas 1, 25 dari kelas 2, 25 dari kelas 3, dan sisanya dari kelas 4. Itu contoh dari stratified sampling. Nah, itu tadi kita udah bahas tuh tentang metode penelitian, sampling, dan sebagainya. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Uji statistik yang paling sesuai adalah di sebuah rumah sakit provinsi terdapat penelitian intervensional terhadap pasien rehabilitasi pasien pasca stroke. Ada 30 pasien pasca stroke yang bersedia menjadi subjek. Guide pasien dibandingkan sebelum dan sesudah uji latihan fisik untuk menguji fungsi motoriknya. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah paired t-test karena dia ingin melihat ada pengaruh. Kemudian ada juga pre dan post di kunci soal. Kan di sini variabel dependennya adalah pasien stroke. Kemudian variabel independen adalah latihan fisik. Ingat pada flowchart tadi, kita pengen ngeliat kan ini pakai latihan fisik, berarti masuk kategori. Nah, kemudian variabel dependennya adalah pasien stroke. Ada 30 pasien. Nah, sehingga karena dia ada pre dan post, kita melakukan uji statistik per t-test. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.